Tadi yang disampaikan Pak Ustadz mengenai tafsir ayat ketiga ya, dengan beberapa rujukan dari surat Saba dan Al-An'am gitu. Eh, itu disampaikan bahwa memang jumlah Muslim itu sedikit. Tetapi kalau kita melihat data misalnya sampai saat ini ya sekitar jumlah Muslim di seluruh dunia ya lumayan banyak gitu ya, 20% lebih gitu. Apakah di sini jumlah Muslim yang kalau sensus kan pasti nanyanya KTP. Nah, apakah sensusnya ini yang dimaksud di sini apakah Islam secara KTP atau Islam yang mengikuti Nabi Muhammad gitu Pak Ustadz? Yang sedikit ini. Ya, sebetulnya secara jumlah kuantitatif tetap juga masih minoritas Pak Azwar. Kalau kita hitung 20% tadi itu ya agama Kristen ya itu masih lebih besar jumlahnya. Agama Katolik di seluruh dunia kita juga minoritas. Tapi itu maksud dalam sendiri bukan hanya adalah kuantitatif, tapi jumlah kualitatif bahwa yang benar-benar ingin menegakkan Al-Quran, memahami bahwa Al-Quran merubah dunia, memberikan sebuah gambaran yang akan mengajak manusia kepada tatanan dunia baru yang percaya kepada akhirat, yang orientasi hidup manusia diarahkan kepada memahami ada sebab akibat setiap perbuatannya akan ada pertanggungjawaban ke depan. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat sedikit. Nah, itu gitu. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kualitatif. Jadi saya katakan jumlah kuantitatif juga masih sedikit, tapi yang pokok dalam ayat ini adalah yang kualitatif. Makanya dalam ayat lalu jumlahnya sedikit yang berhasil, sedikit yang menang, sedikit yang bisa mengalahkan orang yang kafir tapi yang jumlahnya banyak. Seperti ayat di surah Al-Baqarah tentang perjuangan Nabi tentang perjuangan Talut terhadap Jalut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mampu untuk mengalahkan jumlah yang besar dalam kehidupan sebelumnya ini. Nah, ini tujuannya untuk menguatkan Nabi dan para sahabat. Kalau kalian jumlahnya sedikit, kalian minoritas, kalian jangan kecil hati. Besarkan diri kalian. Kalian bersama Allah. Di belakang kalian ada para malaikat. Di belakang kalian Allah dengan segala kuasa dan kehendaknya pasti akan menyelamatkan dan menolong kalian. Nah, itu yang dimaksud dalam konteks ayat ini. Jadi kata-kata qalilan ma tadakkarun itu konteksnya adalah jumlah yang sedikit yang benar-benar berjuang ingin menegakkan Al-Qur'an ini. Dan untuk itu, engkau wahai Muhammad dan pengikutmu, para sahabat, jangan pernah merasa kecil hati dalam perjuangan ini dengan jumlah kalian yang sedikit. Dan jangan pernah merasa sesak hati kalian, rasa berat menjalankan agama dan perjuangan ini ketika kalian dapati musuh-musuh kalian mencaci maki, menghinakan, bahkan menghalang-halangi, mungkin punya niat yang lebih jelek lagi, memerangi, mungkin akan mencelakakan kalian, membunuh kalian, dan seterusnya, itu supaya jangan sampai terjadi itu. Jadi kalau kita makanya bunyi ayat ini luar biasa ini kalau kita perhatikan, fala yakun fi sadrika harajun, itu maksudnya haraj dalam konteks itu merasa berat karena sebab menegakkan agama. Nah, kalau kita sudah menjalankan agama, kita mengalami cobaan dan penderitaan, itu buat kita adalah penderitaan lahiriah, penderitaan fisik. Tapi hati kita tidak pernah menderita. Jiwa kita tidak pernah sakit, tidak pernah berat. Itu begitu. Jadi badan boleh disiksa, fisik boleh dianiaya, ya, kekayaan kita boleh diambil, kita jadi miskin, jadi susah, ya, kita jadi hidup menderita, tapi secara lahiriah. Tapi hati kita tetap adalah hati yang punya kemerdekaan, hati yang lapang, hati yang merasa nyaman. Bahkan mungkin fisiknya dia disiksa, tapi hatinya senyum. Banyak orang setelah mati syahid, biasanya senyum karena mereka sudah melihat surga di depan matanya ketika mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang menyangkut dengan ayat ketiga dari surat Al-A'raf, artinya amat sedikitlah kamu yang mengambil pelajaran. Dan saya juga telah menghubungkan tadi dengan
surat-surat lain, artinya di sini konotasinya umat muslim walaupun banyak, mungkin makna yang beriman kepada Allah, yang benar-benar yang mengikuti Quran dan hadis Nabi itu jumlahnya sedikit. Kan begitu maknanya Ustaz. Nah, ini Ya, kan perkataan Al-Quran itu kan perkataan Allah, artinya Allah sendiri dari awal mungkin menciptakan manusia, memang sudah mentakdirkan maknanya Ustaz, sudah mentakdirkan itu jumlah mukmin yang betul-betul beramal itu sedikit jumlahnya. Atau kalau saya memaknai begitu, atau kalau salah tolong dibenarin Ustaz. Saya pikir dulu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pilihan. Iya, begini. Maksudnya harus dibaca konteks ayat ini sedang menjelaskan kepada Nabi dan para sahabat yang waktu itu masih berjuang di Mekah, belum ke Madinah lagi. Mereka masih kelompok yang lemah, yang jumlahnya sedikit. Mereka adalah orang-orang yang dari kalangan-kalangan yang serba kurang secara fisik kehidupannya, ya. Dan untuk itu Allah menerangkan ini supaya mereka tidak merasa kecil hati bahwa yang kecil ini, yang sedikit ini, memang inilah yang nantinya akan menjadi pionir, nanti yang akan Allah menangkan. Itu sifatnya begitu. Jadi dalam konteks untuk menguatkan jiwa orang-orang beriman saat itu. Meskipun kenyataannya adalah ke depan memang jumlah Islam akhirnya ada perkembangan juga. Ya, ada perkembangan kan waktu di Madinah, akhirnya waktu haji itu terakhir Nabi Haji Wada itu jumlah kaum muslimin sudah sampai 125.000 orang. Itu jumlah yang cukup besar pada zaman itu ya. 125.000 itu untuk kumpul di Masjidil Haram itu sudah luar biasa ya, jumlahnya. Dan area Masjidil Haram bukan kayak sekarang yang sudah sangat luas, itu masih sangat kecil tempatnya. Jadi jumlah besar juga pada waktu itu. Dan dalam konteks ini kita juga nggak boleh punya pemahaman sempit, pemahaman dangkal begini. Kalau gitu yang sedikit itu pasti yang benar. Akhirnya belum apa-apa kalau punya, biarinlah kita sedikit celah orang, yang kita yang benar. Itu juga nggak boleh. Misalnya ada orang karena dia keliru pemahaman, lalu mereka menjadi sebuah kelompok yang hanya jumlahnya selalu sedikit. Padahal karena keliru pemahaman, katakanlah seperti kelompok Syiah misalnya, atau kelompok-kelompok aliran-aliran tasawuf, Al-Maturidiyah, An-Naqsabandiyah misalnya, mereka merasa kelompok kami sedikit, ini berarti kami yang benar. Itu tidak boleh juga begitu. Ya, ini dibacanya dalam konteks untuk menguatkan Nabi dan para sahabat yang sedang berjuang, bahwa jumlah mereka yang jelas-jelas sudah di atas kebenaran ini, itu jumlahnya sedikit. Ya, dibandingkan dengan jumlah orang kafir, kufar Quraisy, yang itu jumlahnya masih sangat banyak, dan akan berlaku sunnatullah ini sampai sekarang. Orang yang benar-benar menegakkan Al-Quran, jumlahnya pasti memang lebih sedikit. Seperti tadi bahasanya Pak Haji Azwar, ya, yang saya jawab, secara kualitatif, itulah yang dimaksud. Bahwa sebetulnya umat Islam yang bermutu, umat Islam yang punya pemahaman yang benar-benar, yang mau berjuang, itu jumlahnya sedikit. Ya. Kalau katakanlah begini pemahamannya kurang lebih ya, orang yang ngaji itu banyak, ini Pak Ikhwansyah. Tapi dari orang yang mengaji, orang yang mau mendengar pengajian itu lebih sedikit lagi. Dari orang yang mendengar pengajian, orang yang mau memperhatikan isi kajian itu lebih sedikit lagi. Dari orang yang memperhatikan isi kajian, ada yang mau mencatat, itu lebih sedikit lagi. Dari orang yang mencatat, ada orang yang betul-betul mau memahami, sambil dicatat, dikasih penjelasan supaya dia paham betul ayat ini, lebih sedikit lagi. Dari orang yang sudah paham kajian itu, ingin melaksanakan isinya, membumikan nilai-nilai isi yang sedang dipelajari ini, lebih sedikit lagi. Itu begitu maksudnya. Makin sedikit, makin sedikit. Jadi kalau kita lihat umat Islam di Indonesia jumlahnya mayoritas banyak, nah itu ya masih belum apa-apa. Nanti yang udah ada mengerucut kepada perjuangan menegakkan Al-Quran, itu baru jumlahnya akan lebih sedikit lagi. Apakah sudah menakdirkan dari sebelum manusia diciptakan, yang sedikit itu Pak? Nah kalau menurut saya sih tidak demikian ya. Bahwa untuk yang menjadi sedikit itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Karena kan Allah selalu membuka kesempatan untuk manusia itu berubah. Jadi untuk yang sedikit itu bukan dari awal Allah takdirkan, itu kan merupakan pilihan manusia. Tapi Allah mengetahui
akan terjadi jumlah yang sedikit. Tapi saya pikir sih Allah tidak menakdirkan itu jumlahnya sedikit gitu. Itu maksudnya Pak mungkin ya. Wallahu a'lam. Begini, saya ingin tambahkan di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 90 ayat 100. Surat Yunus ayat ke-100. Jadi surat 10 ayat 100. Silakan yang mau dibuka. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Kalaulah Allah menghendaki, niscaya dengan mudah Allah bisa menjadikan seluruh isi bumi ini adalah isinya orang-orang beriman semuanya. Itu kalau Allah menghendaki. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya dengan takdir Allah. Justru di sini adalah seperti yang tadi Pak Ferry sampaikan, pilihan-pilihan kita sebagai manusia untuk menjadi orang yang berdiri di atas kebenaran. Dan ketika kenyataannya orang yang berdiri di atas kebenaran ini jumlahnya sedikit, nah kita pahami bahwa memang Allah mengatakan orang yang menegakkan kebenaran itu jumlahnya memang sedikit. Itu maksudnya. Tapi bukan Allah menginginkan jumlahnya sedikit. Itu jangan keliru. Ya. Karena kalau Allah menghendaki jumlahnya banyak pun bagi Allah sangat mudah. Ya, sekali-kali kita berpandangan Allah berarti mentakdirkan jumlahnya sedikit. Itu tidak demikian. Ya, karena dengan mudahnya bisa Allah buat. Nah, justru ketika ayat ini turun, yang kemudian Nabi bacakan kepada para sahabat, dilanjutkan dengan kata-kata oleh Nabi, la ikraha fid din, surat Al-Baqarah 256 itu. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, maksudnya adalah Nabi ketika mengajak kepada kebenaran ini jangan bersifat memaksa. Wa ma anta alaihim bijabbarin. Engkau bukanlah orang yang memaksa mereka. Cukup Nabi memberikan informasi yang sebaik-baiknya, memberikan petunjuk yang sebagus-bagusnya, memberikan pencerahan-pencerahan tentang Al-Quran yang seindah-indahnya, sampai mereka paham. Setelah mereka paham, mereka mau ikut atau tidak ikut, itu adalah urusan masing-masing. Dan disitulah ada hidayah Allah. Yang biasanya ketika orang bersungguh-sungguh di jalannya ingin cari kebenaran, Allah mudahkan jalannya kepada kebenaran. Sementara orang yang hanya niat sekedar mencari-cari tahu tentang Islam, bahkan mau melihat kelemahan-kelemahan Islam dalam mempelajari Islam, biasanya justru akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyadzubillah. Tadi yang dijelaskan Pak Ustadz tadi kan aulia tadi termasuk zat-zatnya yang mungkin bentuk gambar, bentuk manusia, jin atau apapun gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz mengenai tingkat yang itu disebut aulia itu seperti apa gitu Pak Ustadz? Apakah kita kalau mohon maaf kalau mungkin sebagai penggemar atau menjadikan sesuatu itu jadi panutan atau tauladan kita, ataukah itu termasuk kita sudah terjerumus dalam aulia yang artinya nanti khawatir menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu Pak Ustadz. Untuk pengertian wali, saya batasi ya dalam konteks bunyi ayat ini, karena pengertian wali itu luas ya. Bisa juga berarti pertemanan, bisa berarti pemimpin, bisa berarti pelindung, bisa berarti sahabat dekat. Itu pengertian wali dalam arti yang luas. Nah, dalam konteks ayat ini, wali yang dimaksudkan di dalam ayat ini itu adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya, kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim adalah kullu ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah. Segala sesuatu yang kita jadikan tumpuan, tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita memohon perlindungan selain Allah. Ini yang dimaksud dalam konteks ayat tersebut. Dan batasannya apa? Kalau ingin kita memahami lebih jauh yang dimaksud dengan selain Allah itu, nah, lebih lanjut, kalau murid Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, dia menyampaikan contohnya dalam kehidupan masyarakat, ya, itu beliau katakan, kullu qaumin yatahakamuna
ila ghairi ma anzalallah, ya, fa innahum awliya'u syaitan fa innahum ahlu taghut. Ya. Segala sesuatu, segala kaum, semua bangsa yang tidak ada keinginan-keinginan untuk menjadikan Al-Quran sebagai panglima hukumnya, ya, hukum tertinggi dalam kehidupan sosialnya, nggak ada keinginan seperti itu, dan kaum itu hanya berpikir tentang kesejahteraan mereka melalui hukum-hukum buatan manusia, nggak mau merujuk kepada Al-Quran. Ya. Dalam hal ini tentu maknanya bisa luas. Ada yang menjadikan Al-Quran sebagai hukum langsung, menjadi hukum hudud seperti di Saudi Arabia itu. Ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai diambil al-ahkam asyariah, pokok-pokok hukumnya, jiwa-jiwa nilainya. Ya, jadi katakanlah seperti hukum kita sekarang yang di tanah air, orang di penjara, aturan lalu lintas, semacam itu adalah juga hukum yang lahir dari jiwa Al-Quran. Nah, itu yang kayak itu masih dibenarkan. Misalnya jiwa Al-Quran adalah nilai kejujuran, nilai keseimbangan, nilai keadilan, nilai persamaan hak, nilai kebersihan, nilai kepatuhan kepada yang punya kuasa, dan ini kepada Allah. Intinya, ya, menurut Ibnu Qayyim itu adalah ketika sebuah masyarakat kedaulatan hukumnya diserahkan bukan kepada Allah, itu adalah kaum yang berarti punya aulia selain Allah. Itu menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kullu qaumin yatahakamuna ila ghairi ma anzalallah. Setiap kaum yang menjadikan hukum tertingginya dalam kehidupannya berhukum kepada hukum yang bukan hukum Allah, itu adalah kaum yang berarti merupakan menjadikan aulianya adalah selain Allah. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang seperti itu panggil. Orang kamu yang kamu anggap hebat itu, filosof itu panggil. Ahli syair hebat itu panggil. Manusia yang hebat itu panggil. Manusia yang punya kuasa itu panggil. Jadikan mereka orang-orang yang coba bikin Al-Quran. Itu maksudnya begitu. Coba tunjukkan kebenaran yang bisa mereka terjemahkan untuk disampaikan kepada orang banyak. Itu sebetulnya lebih bersifat tantangan di surat Al-A'raf tersebut. Itu begitu maksudnya. Ya. Jadi jangan kalian ikuti yang selain Allah. Jadi ikuti Allah saja, jangan ikuti yang selain Allah. Tapi sekali lagi, jangan berpikirannya dangkal. Oh, sekedar kayak katakanlah kita mudah menilai kayak Arab Saudi, kita anggap mudah Islami karena hukumnya Islam. Tidak juga. Saudi itu hanya pada satu sisi saja penerapan hukum pidananya. Nah, hal ini hukum hudud itu Islam. Tapi sistem nilainya masih belum Islam. Salah satunya adalah bentuk kerajaannya sendiri. Ya, bentuk kerajaan sendiri itu juga bukan bentuk yang sebetulnya berangkat dari nilai-nilai Islam. Ketika ada pengebirian kesempatan bagi kelompok-kelompok manusia lain untuk memungkinkan mereka menjadi pemimpin atau yang mengatur kehidupan pemerintahan. Itu sistem kerajaan sebetulnya jauh dari nilai-nilai Islam juga. Nah, itu kalau kita belajar, makanya kan nanti kita akan ketemu nanti di ayat-ayat surah Al-A'raf ini, menarik ya nanti, dari mulai ayat 4 kita udah mulai ketemu itu. Dan seterusnya nanti, bahasa Al-Quran bunyinya selalu kam min qaryatin. Berapa banyak ada suatu perkampungan. Di bahasa Al-Quran itu menyebutnya qaryah. Nggak ada dalam bahasa Al-Quran penyebutannya daulah. Daulah itu terjemahnya ada state, negara. Ya, nggak ada penyebutan itu. Nanti kita akan ketemu banyak Al-Quran. Cari dalam Al-Quran, menyebut Al-Quran itu adalah sebuah menyebut state atau menyebut sebuah negara, menyebut daulah. Itu nggak ada. Daulah yang ada Korea terus. Nah, itu pengertian Korea adalah satu perkampungan di bagian Jazirah Arab, perkampungan di bagian Yaman, perkampungan di bagian yang sekarang kita sebut Syria atau Syam, perkampungan di daerah Asia, misalnya perkampungan di daerah Eropa, perkampungan bahasa Al-Quran itu Korea. Tidak menyebut state supaya kita tidak terpaku dengan pemahaman menegakkan nilai-nilai Islam itu harus dalam bentuk state atau dalam bentuk sebuah negara. Terkait dengan hadis juga al-imanu yazidu wa yanqus ini ada nggak hubungannya dengan surat Al-A'raf ini? Karena saya pikir kadang-kadang kan kita pas lagi down gitu, lagi di bawah lah roda iman kita itu. Nah, itu ada rasa berat gitu. Itu ada hubungan ke sini nggak ya? Hubungan langsung tentu saja tidak. Karena ayat ini sedang menjelaskan tentang
bagaimana agama ini jangan menjadi atau jangan sampai dianggap sebagai suatu beban buat kita di dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan agama ini. Jangan dianggap begitu. Jadi konteksnya ayat ini itu maksudnya adalah prinsip agama adalah kemudahan. Justru syariat ini Allah terangkan untuk memudahkan kehidupan manusia semua. Jadi kalau ada terasa berat dalam perjuangan ini, itu karena kita sedang menghadapi perjuangan secara fisik yang secara fisiknya memang terasa berat. Tapi batin kita, hati kita tetap merasa nyaman, merasa lapang, merasa tenang, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa berat. Itu konteksnya di situ. Nah, dalam hal iman kita yang suka bertambah dan suka berkurang, memang sedikit banyaknya ini akan mempengaruhi, walaupun bukan konteks ayat ini ya, tapi betul bahwa akan mempengaruhi. Ketika iman seseorang itu naik, iman seseorang itu sedang kuat, maka bagi dia melaksanakan sholat 5 waktu itu, apalagi ditambah dengan berusaha bangun tengah malam, itu akan terasa ringan. Akan terasa bagi dia bukan beban kewajiban yang membebani dirinya. Nah, tapi bagi orang yang sedang kurang imannya atau lagi ada erosi gitulah, lagi ada berkurang menipis, itu akan dirasakan. Jangankan mengamalkan bangun malam, mengamalkan yang disunahkan, yang dianjurkan yang lain lagi, melaksanakan yang wajib saja, di sholat 5 waktu yang wajib, bagi dia beratnya bukan main. Di tengah-tengah kesibukan suruh sholat zuhur. Di tengah-tengah kita lagi hampir mau tanda tangani proyek yang bernilai miliaran, bernilai ratusan juta, kita harus break dengan sholat asar. Dia tengah lagi santai-santai dengan keluarga, break dengan sholat maghrib. Macam-macam lah. Lagi enak-enak yang tidur, di break dengan sholat subuh misalnya, bangun pagi subuh. Nah, ini semua memang akan mempengaruhi rasa beragama seseorang. Jadi saya lebih ingin terangkan, dia maksud dengan harus ini nggak boleh ada rasa beragama yang dirasakan berat ketika kita menjalankan agama ini dengan benar. Ya. Tetapi sangat mungkin akan dirasakan dalam diri kita itu rasa beragama ini menjadi berat ketika kondisi keimanan kita semakin berkurang. Nah, sebetulnya berkurang dan bertambah iman seseorang, ya walaupun ini perlu kajian khusus lagi nanti, barangkali saya singgung sedikit saja, justru dengan kita berusaha mendekati, seperti kita sekarang lagi mau ngaji, mau buka Quran, ini adalah upaya-upaya kita untuk bisa menguatkan keimanan kita. Karena ketika iman kita itu kuat, insya Allah juga akan menguatkan ibadah kita yang tadinya berat menjadi lebih ringan. Ketika kita menjalankan ibadah yang jadi ringan itu semakin banyak ibadah yang kita tingkatkan, makin menguatkan keimanan. Begitulah seterusnya seperti telur dengan ayam. Jadi saling mengisi. Ya, ibadah yang baik akan menguatkan keimanan, keimanan yang kuat akan membuat ibadah terasa lebih ringan tanpa terasa terbebani. Pak, tadi yang surat Yunus 10 itu ayat 99 ya, Pak? Ayat 99. Ya, bukan 100 tadi ya. Yunus terkait dengan jumlah orang beriman. Oh iya, ayat 99. Walau 99. syaa rabbuka, itu ya betul. Kan Ya, kalau sekarang nih di media sosial lagi banyak membahas istidraj. Nah, ada nggak sih Pak Ustadz kalau istidraj itu dalam beribadah gitu? Entah itu dalam puasa, entah itu dalam sholat gitu. Yang pertama kali harus dipahami dulu, istidraj itu bahasa kitanya apa ya? Pembiaran sebetulnya. Jadi begini, dalam sebuah hadis disebutkan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbuhu 'alal ma'asi fa innama lahu istidraj. Kalau kalian lihat ada seseorang yang mendapatkan dunianya dalam kehidupannya begitu gampang, begitu mudah dia dapat dunia, begitu dapat kekayaan, begitu mudahnya dia dapat kekayaan itu. Ya, apa yang dia mau bisa langsung dia dapat, gitulah, gampang ada orang yang seperti itu. Tapi bersamaan dengan itu, kondisi orang itu justru sedang jauh dengan Allah. Dia sedang malah maksiat kepada Allah. Maka kalau ada orang yang seperti itu, orang itu bukan dapat karunia Allah.
Tidak seperti Nabi Sulaiman yang dapat karunia Allah berupa istana Ratu Balqis yang tiba-tiba ada di hadapannya. Itu karena dia dekat dengan Allah, dia dapat. Itu namanya fadlullah, karunia Allah. Tapi kalau yang orang semacam yang dapat istidraj ini, itu adalah dia dapat kemudahan, tapi pada saat itu dia justru sedang menjauhkan dirinya kepada Allah. Dibiarkan oleh Allah. Nah, pembiaran ini adalah dalam konteks bukan konteks, dalam rangka Allah sudah semacam apa ya, menyempit ruang hidayah bagi orang ini, sehingga karena dosanya begitu banyak, karena durhakanya begitu banyak, kezalimannya begitu besar, sehingga dibiarkan oleh Allah dia terlena. Nah, nanti di saat dia terlena, dia akan jatuh. Nah, jatuhnya itulah yang diinginkan oleh Allah, akhirnya dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam konteks ibadah, orang itu merasakan apa namanya, yang namanya istidraj itu, jadi dia punya kemudahan rezeki, tapi ibadahnya jauh. Nah, kalau yang Pak Azwar adalah orang itu ibadahnya gampang, ibadahnya mudah, kayaknya dia dapat, itu bukan istidraj kalau itu. Kalau ada orang yang terasa ibadahnya gampang, padahal dia nggak berniat untuk Allah. Nah, itu adalah sebetulnya penyimpangan dalam orientasi ibadah. Jadi ada orang-orang memang yang punya penyimpangan orientasi ibadah karena yang ditujunya dengan ibadah itu bukan Allah. Dia sholat, dia ibadah, dia kuatkan bangun malamnya, dia kuatkan puasanya, puasa sunnahnya, tapi ada orientasi keinginan yang sedang dia tuju. Katakanlah, dia dapat petunjuk dari seseorang, apakah orang pintar dalam tanda kutip, ya, yang menganjurkan dia, kalau kamu mau sukses, cepat naik pangkat, kamu ingin dapat ini, dapat itu, kamu harus sholatnya nggak boleh tinggal, kamu puasanya nggak boleh tinggal. Maka akhirnya dia tidak, dia tidak tinggalkan sholat, dia sholatnya malah jadi bagus, tapi bukan karena Allah, tapi karena tujuan yang hendak dia capai tadi. Nah, itu jadi bukan istidraj. Ada orang jadi semangat ibadahnya luar biasa, tapi dia bukan orientasinya Allah. Kayak banyak orang yang kita saksikan sehari-hari kayak begitu, ibadahnya kayak luar biasa. Kita pun mungkin kalah bersaing dengan ibadah orang semacam itu. Nah, yang semacam itu, kalau Pak Azwar maksudnya itu istidraj, itu bukan istidraj, tapi itu adalah bentuk penyimpangan orientasi ibadah. Orang itu ibadahnya nggak akan ada gunanya karena dia bukan ibadah untuk Allah. Orang yang beribadah untuk Allah saja, walaupun dia sedikit, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit itu pengertiannya minimal yang wajib. Karena di samping yang wajib, ya, itu semuanya adalah nawafil, namanya tambahan-tambahan. Jadi yang wajib ini memang harus dikerjakan. Itu pun Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya masih menerima orang yang melaksanakan yang wajib, yang masih kurang-kurang, yang masih belum bersemangat. Itu harus kita rangkul, kita ajak, dan kita harus bujuk supaya tetap terus. Jangan sampai kita sebagai orang beriman yang alhamdulillah sudah di posisi lebih tinggi dari orang itu, merendahkan orang itu. Itu yang nggak boleh. Sifat-sifat orang mukmin tidak pernah merendahkan orang mukmin lainnya yang tidak bisa berbuat seperti standar yang ia lakukan dalam kehidupan keberagamaannya ini. Karena boleh jadi hari ini dia kuat, dia semangat, dia lurus. Kita nggak tahu, umur masih panjang. Orang yang tadi malah di ujung akhir hayatnya dia malah bertaubat, sungguh-sungguh. Sementara kita na'udzubillah min dzalik, ujung hayatnya kita malah menjadi orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak terjadi. Alhamdulillah buat semua. Sebelum ditutup, saya ingin terangkan sedikit bagi yang baru bergabung bahwa kajian kita ini itu saya ya mempedomaninya dari beberapa kitab tafsir, dan kitab yang saya pegang ini satu khususnya, ini adalah kitab Dirasat Qur'aniyah Qabasun min Nuril Qur'anil Karim, Dirasat Tahliliyah Muwassa'ah bi Ahdafi wa Maqasid As-Suwar Al-Karimah, tulisan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni.